Halo, salam jumpa kembali. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini, saya Pak Guru akan membahas tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun dari standar kompetensinya adalah memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri dan prospeknya di masa mendatang. Lalu kompetensi dasarnya satu, mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, mendeskripsikan sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari masa lalu sampai sekarang. Yang ketiga, menjelaskan peranan teknologi informasi dan komunikasi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, mengidentifikasi berbagai keuntungan dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah mengidentifikasi berbagai dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Lalu peta konsep berikut diberikan untuk mempermudah kalian dalam memahami materi yang akan dipelajari. Adapun peta konsepnya yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta prospeknya di masa mendatang mencakup 4 bagian. Yang pertama adalah berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dampak positif dan negatif penggunaan teknologi informasi itu sendiri. Dan agar kalian lebih mudah dalam mengingat materi yang dipelajari yang diberikan oleh Pak Guru saat ini, ada 2 kata kunci atau poin penting yang kalian harus pahami atau dalami, yaitu satu, informasi itu sendiri, dan yang kedua, komunikasi. Pernahkah kalian memperhatikan alat-alat komunikasi yang digunakan zaman dahulu? Masyarakat pada zaman dahulu masih menggunakan alat-alat tradisional untuk melakukan komunikasi jarak jauh. Misalnya, orang masih menggunakan kentungan untuk mengumpulkan orang, atau orang harus berjalan berhari-hari untuk mengantarkan sebuah berita atau pemberitahuan, dan masih banyak lagi kegiatan komunikasi tradisional di waktu itu. Tetapi perkembangan zaman menuntut suatu perkembangan teknologi. Sekarang kalian dapat memperhatikan orang tidak harus berjalan berhari-hari untuk menyampaikan informasi dengan jarak yang jauh. Dalam waktu singkat, informasi dapat dikirim menggunakan teknologi modern. Misalnya dengan pesan singkat jarak jauh, atau biasa kita gunakan SMS, atau sekarang WhatsApp, atau melalui email. Atau kalian dapat pula melihat komunikasi 2 orang atau 2 arah dengan menggunakan telepon maupun handphone atau smartphone. Perangkat informasi dan komunikasi terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat kita yang membutuhkan informasi secara cepat. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat mengikuti bahasan tentang peralatan komunikasi yang berkembang saat ini. Berikut, saya akan memperlihatkan alat-alat komunikasi yang dipergunakan manusia saat ini. Baik, mari kita coba mengidentifikasi berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita singkat TIK sampai dengan saat ini mengalami perkembangan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi, sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat-alat komunikasi satu arah maupun 2 arah atau interaktif. Nah, gambar di samping ini bisa kalian lihat berbagai macam alat informasi dan komunikasi. Kalian pasti tidak asing lagi kan terhadap komputer? Apa yang dimaksud dengan komputer? Komputer adalah mesin yang mampu menerima data, memproses data, dan menyimpan data, serta menghasilkan bentuk keluaran berupa teks, gambar, simbol, dan angka, juga suara.
Dalam pengoperasian, bentuk sistem dan fungsi komputer dapat dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Nah, mari kita lihat apa itu perangkat keras atau hardware. Kebutuhan terhadap informasi akan menemui berbagai kendala. Oleh sebab itu, untuk mengakomodasi kepentingan ini, manusia menciptakan alat-alat pendukung komputer untuk meminimalkan kendala tersebut. Antara lain, alat yang digunakan adalah 1. CPU atau Central Processing Unit. Alat ini berfungsi sebagai pemproses data. CPU berisi rangkaian sirkuit yang menyimpan instruksi-instruksi pemrosesan dan penyimpanan data. Yang berikut, monitor. Alat ini merupakan alat yang mampu menampilkan teks maupun gambar dari data yang sedang diproses dalam CPU tadi, disebut dengan monitor. Yang berikut, keyboard. Keyboard ini merupakan alat untuk memasukkan data atau menginput data maupun perintah ke CPU. Biasanya terdiri antara rangkaian huruf, angka, dan tombol fungsi lainnya. Kemudian mouse merupakan alat bantu untuk memberikan perintah dalam memproses data atau mengedit data. Berikutnya lagi, printer. Printer ini merupakan alat yang memproduksi keluaran data atau output berbentuk cetak berupa teks maupun gambar atau grafik. Kemudian ada namanya CD-ROM. Alat tambahan ini yang mampu menyimpan dan menuliskan data dan program melalui media CD. Alat ini didesain mampu menuliskan dan membaca data atau program melalui sistem optik. Kemudian pula ada namanya compact disc atau CD. Berbeda yang tadi CD-ROM. Nah, compact disc ini atau CD ini media penyimpanan yang terbuat dari bahan plastik. Proses penyimpanan dan pembacaan data menggunakan sistem optik. Berikut hard disk. Hard disk merupakan alat tambahan untuk menyimpan data juga dalam kapasitas besar yang dilapisi secara magnetis. Saat ini perkembangan hard disk sangat cepat dari daya tampung dan kecepatan membaca data. Perlu kalian ketahui, saat ini hard disk memang mutlak ada dalam tiap komputer atau laptop sebagai penyimpan sistem operasi yang permanen. Dan yang terakhir adalah namanya scanner. Scanner ini merupakan alat bantu untuk memasukkan data berupa gambar atau grafik dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga dapat diproses dan digabungkan dengan bentuk data yang berupa teks. Nah, itu tadi perangkat-perangkat keras atau hardware yang dapat Pak Guru sampaikan. Dan Pak Guru yakin dari alat-alat teknologi informasi dan komunikasi yang barusan Pak Guru sampaikan, kalian dapat menjumpainya dalam kehidupan atau aktivitas kalian sehari-hari. Karena alat-alat seperti ini banyak dijumpai dimanapun kita berada. Baik anak-anakku sekalian, sampai di sini dulu materi kita kali ini yang dapat Pak Guru sampaikan, yakni tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu berbagai peralatan TIK. Yang pertama yang kali ini Pak Guru jelaskan yaitu perangkat keras atau hardware. Nanti di pertemuan berikutnya baru Pak Guru akan jelaskan tentang materi-materi selanjutnya seperti perangkat lunak atau software. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.